Berio, Church Training Solution. Halo semuanya. Ya, kita bertemu lagi di sesi pasangan, di mana kita juga ngebahas banyak sekali masalah-masalah yang terjadi antara pasangan yang udah married maupun yang lagi pacaran, kayak gitu. Nah, hari ini kita mau ngangkat satu tema, yaitu kenapa sih sampai pasangan kita itu bisa selingkuh bahasanya. Oke, kita akan ngebahas dari berbagai sudut ya, dari pihak yang rasanya ingin selingkuh atau pihak yang selingkuh dan pihak yang diselingkuhin, kayak gitu. Jadi biar akhirnya masalah tentang selingkuh ini nggak terjadi kepada kamu, karena kita akan ngebahas dari dua belah pihak. Oke, yang pertama kita akan bahas dari sudut orang yang ingin selingkuh, kayak gitu, atau orang yang kayak apa ya? Bukan korban tapi pelakunya. Entah itu cewek atau cowok ya, kayak gitu. Yang pertama adalah karena memang ada kesempatan sih. Kejahatan itu, perselingkuhan itu karena memang ada kesempatan. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan ya, pas lagi Daud nggak ngapa-ngapain dan dia jalan-jalan, dia jatuh ke dalam dosa kayak gitu. Dia ngeliat ngintip orang mandi kayak gitu, dia memiliki ketertarikan. Nah, kalau menurut aku sih ya selingkuh itu buat si pelakunya tuh karena dia ada kesempatan sih, karena dia buka celah sih kayak gitu. Tapi akan lebih dalam lagi ya karena dia nggak ngelakuin sesuatu bareng sama pasangannya sih, karena di situ kan dia lagi sendiri juga kan ya. Coba waktu itu Daud pergi beraktivitas seperti seharusnya dia biasa beraktivitas, maka dia tidak jatuh dalam dosa. Iya. Kayak gitu. Terus memang sih penyebab selingkuh berikutnya adalah kayak antara istri dan suami itu visinya berbeda. Kayak gitu. Banyak banget gitu kan ya yang aku tahu gitu. Mungkin anak Tuhan yang baik kayak gitu, tapi kok bisa selingkuh kayak gitu ketika udah nikah kayak gitu. Entah selingkuh sama teman pelayanannya, entah selingkuh sama orang yang dilayaninya kayak gitu ya, karena ketika dia ngelakuin pelayanan tersebut atau ketika dia mengejar visi tersebut gitu, dia nggak lagi bareng-bareng sama istrinya sih. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Kadang-kadang selingkuh itu bukan karena suami atau istri kita, pacar kita cewek atau pacar kita cowok itu lebih ganteng kayak gitu atau lebih cantik kayak gitu, tapi bisa jadi memang dia nggak ada dalam pencapaian visi bersama seperti itu sih. Jadi kayak beda visi gitulah ya, gitu sih. Terus yang berikutnya apalagi biasanya jadi yang kedua, sering juga terjadi dalam pasangan yang keduanya sama-sama pelayanan, kemudian datang suatu tugas pelayanan, konseling atau curhat seperti itu. Nah, itu pastikan harus melayaninya barengan. Sepasang melayani orang tersebut seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya masalahnya begitu pribadi sehingga tidak bisa bareng-bareng pasangan melayani orang tersebut, ya sudah salah satu saja yang sama jenis kelaminnya seperti itu. Misal yang bermasalah adalah seorang pria, ya udah biarlah saya saja yang melayani seperti itu. Atau kalau yang bermasalah adalah seorang wanita, ya udah biar Tia saja yang melayani. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang begitu kuat sampai dia anti godaan seperti itu. Nggak ada orang seperti itu. Kita justru mesti menjauhkan diri dari godaan, jangan nantangin. Lari ya. Kita ingat Yusuf pun waktu ada godaan dia lari karena dia tahu kalau misalnya dia tetap ada di situ, sekuat-kuatnya dia akan jatuh juga dalam godaan tersebut. Iya sih, ini sih pengalaman dari kita ya, kita juga sharing ya gitu. Maksudnya aku sama Albert kan mimpin banyak kayak ada yang keluarga muda juga, terus ada yang anak-anak muda juga kayak gitu, dan biasanya tuh yang kayak yang keluarga muda tuh kayak ada beberapa masalah perceraian dan yang lain-lain. Even itu kayak temennya Albert deket gitu kan, cewek ya gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya temennya Albert deket cewek gitu pas lagi zamannya sekolah kan otomatis kan pasti dia lebih nyaman dong cerita sama Albert dibandingin cerita sama aku yang orang baru ya. Yang walaupun memang aku istrinya Albert tapi kan aku orang baru kan bagi dia kan. Nah itu buat aku sendiri sih aku cukup senang gitu ketika Albert bilang coba dong Ti kamu aja yang follow up dia gitu, dan aku sebagai orang yang nggak kenal nggak deket aku juga berusaha sih
Jadi aku juga ada usaha, maksudnya aku juga berusaha ngedeketin dia karena dia butuh Yesus, karena dia butuh teman kayak gitu. Jadi jangan sampai kita juga excuse kayak dia kan bukan temen gue, ngapain juga gue ikut bantuin pelayanan pasangan gue. Dan itu kebalikan juga sih, beberapa anak rohani aku gitu kan yang pacarnya cowok kan otomatis kan lebih deket gitu kan, lebih kalau misalnya sharing mendingan cowok ke aku gitu karena kan pacarnya adalah anak rohani aku. Cuma ya aku serahin itu ke Albert sih kayak gitu. Jadi Albert pun juga berusaha juga deket sama pacarnya anak rohani aku yang cowok itu kayak gitu. Gitu sih, itu ngejaga banget ya Bert ya. Kayak gitu. Terus tadi kan aku bilang ya kita akan bahas dari dua sisi gitu. Si korban sama si pelaku. Nah, si korban selingkuh ini apa sih yang biasanya harus dilakukan gitu biar akhirnya tuh nggak boleh terjadilah perselingkuhan itu gitu kan ya. Pasti gue yakin sih orang selingkuh tuh pasti juga ada apa ya, ada dari dua belah sisi lah ya gitu kan ya, kayak gitu. Entah yang satunya lagi si korbannya ternyata kurang sibuk, kurang perhatian sama pacarnya atau sama suaminya kayak gitu kan ya, atau si korbannya juga kurang mendukung kayak gitu, atau kurang bisa menjadi pasangan yang baik kayak gitu, akhirnya dia melirik orang lain yang lebih baik lagi kayak gitu. Buat si korbannya sendiri itu juga ada tips juga nih biar lo nggak jadi korban kayak gitu. Biar nggak jadi korban. Bisa cewek bisa cowok gitu yang jadi korban. Ya tipsnya itu apa sih Bert? Biasanya Bert kalau biar si korbannya itu nggak jadi korban selingkuh lah, dia bisa mempertahankan lah, bisa menjaga juga lah. Biar nggak jadi korban. Sering banget ketika udah jadi pacar atau bahkan udah jadi pasangan suami istri ya, entah kasih pria, entah kasih wanita, salah satunya atau dua-duanya ternyata sudah hidupnya terlalu nyantai jadinya. Dia udah jadi pasangan gua kok gitu. Pasti dia terima semuanya kejelekan gua gitu. Akhirnya ya udah berpenampilannya berantakan seperti itu. Kemudian juga segala sifat-sifat yang jelek juga dikeluarkan apa adanya tanpa ada niatan memperbaiki diri gitu ya. Ya itu udahlah ini gue aja gitu kan. Ya lu terimalah gue, padahal kan harusnya kan kita semakin hari semakin berubah jadi baik ya. Iya, oleh karena itu ya pastikan biarlah kita tetap mempertahankan standar yang ada seperti ketika masih pacaran atau bahkan ketika masih PDKT, bahkan standar itu pun harusnya semakin ditingkatkan lagi, semakin serupa dengan Yesus. Baik itu dalam masalah lahiriah, ya kita kan memang harus merawat tubuh kita yang adalah bait Allah ya. Kita harus merawat kesehatan kita, penampilan jangan berantakan, maupun sampai kepada masalah karakter dan kerohanian harusnya kita makin baik dari hari ke hari. Kalau kita berantakan ya dalam hal apapun juga ya wajar lah kalau misalnya pasangan kita males di rumah gitu misalnya. Kayak gitu sih, jadi memang ada dua hal yang harus sama-sama dilakukan sama pasangan sih. Namanya juga hubungannya nggak cuma satu orang doang yang berjuang kayak gitu, tapi keduanya kayak gitu. Dan jangan mikir selingkuh itu cuma buat pria doang, ataupun cewek gue selingkuh kayak gitu, ataupun cowok gue selingkuh kayak gitu, atau suami atau istri. Tapi itu harus keduanya juga memperbaiki sikap sih kayak gitu. Kita pun juga lagi berjuang. Jadi teman-teman semangat. Bisa jadi sekarang kamu lagi santai-santai, lagi ya udahlah ya, ini kan dia harus terima sifat-sifat buruk gue kayak gitu kan ya. Tapi ya itu kalian jangan sampai buka celah sih buat hal-hal kayak gitu. Oke, see you.